kemudian disebut dengan jima. Ya. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah laki-laki ke dalam kemaluan perempuan atau farji perempuan. Hasyafah itu helmnya itu, ya. Hasyafah itu helmnya, kepalanya itu. Jadi yang namanya jima itu tidak harus tenggelam semua. Walau cuma hasyafahnya saja yang masuk, itu sudah disebut dengan jima dan mewajibkan mandi, juga membatalkan puasa. Jadi jangan dianggap yang membatalkan puasa itu kalau tenggelam semua, ya, batangnya, kemaluannya, tidak. Walaupun cuma helmnya saja yang masuk atau hasyafahnya saja yang masuk, itu hukumnya sudah membatalkan. Karena itu sudah jima, mewajibkan mandi dan membatalkan puasa. Buat siapa? Kedua-duanya. Perempuannya ya batal, lakinya pun juga batal. Perempuannya wajib mandi, lakinya pun juga wajib mandi. Wadhabitul farji kullu ma yusamma farjan, sawa'un agana qubulan am duburan, min adamiyyin aw ghairihi, hayyun aw mayyitun. Ya. Hayyin aw mayyitin. Yang namanya farji ini tidak harus kemaluan bagian depan, dubur pun termasuk farji. Artinya sama, mewajibkan kita mandi dan juga membatalkan puasa. Ya. Ini ingat, tidak sedang membicarakan boleh atau tidak. Kita sedang membicarakan konsekuensi hukum ketika itu terjadi, dikaitkan dengan bab mandi. Ya, jangan kemudian karena ada pembahasan seperti ini seakan-akan ini legalitas. Bukan. Kita sedang membahas bab yang lain, bukan membahas bab boleh atau tidaknya apa yang tadi disebutkan itu. Ya. Min adamiin aw ghairi, baik manusia yang dijima atau bukan manusia yang binatang. Ya, lagi-lagi ini bukan membahas legalitas, tapi sudah membahas kaitan dengan bab mandi. Awas jangan salah paham. Hayyin aw mayyitin, baik yang dijima masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, itu sama saja kaitannya dengan masalah mandi, wajib hukumnya mandi. Jadi dalam pembahasan bab fikih itu kalau kita nggak cermat-cermat banget, kita akan salah paham. Apalagi kalau ngaji sambil ngantuk gitu kan. Akan salah paham. Dan nanti dikiranya itu legalitas atau kebolehan bahwa ini boleh, ini boleh. Padahal kita sedang membahas bab lain. Ya sama, maksudnya seperti ini. Ketika ada manusia dilahirkan dari naudzubillah hewan yang boleh disembelih dan boleh dimakan, kambing. Emak bapaknya kambing jantan, kambing betina kawin, kemudian mengandung, lahir, Allah takdirkan bentuknya 100% manusia. Dia bisa ngomong, dia punya akal, 100% manusia. Ya. Ketika dia mondok katakanlah, kemudian jadi orang yang alim, maka dia sah jadi imam sholat, sah juga khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Tapi di saat yang bersamaan, manusia tersebut yang ibu bapaknya adalah kambing, emaknya kambing, bapaknya kambing, beres khutbah Idul Adha itu boleh disembelih dan boleh dimakan dagingnya. Ingat, ini sedang bicara masalah hukum, bukan kemudian kok seenaknya kita nyembelih orang itu kemudian dimakan. Dan tentu tidak ada yang tega kan. Nah, mungkin kalau ada yang tega, apalagi orangnya alim gitu. Tapi bicara masalah hukum, ketika ada kasus seperti itu, maka orang tersebut dalam hukum agama dia tidak berdosa. Jadi nggak ada hukum wajib qisas, itu tidak ada. Ya, ketika ada masalah seperti itu. Ya, tapi ingat, ini bukan kemudian kita sembarangan kemudian untuk melakukan hal itu. Dan saya yakin nggak bakal tega lah. Kecuali Sumanto barangkali sebelum tobat tapi kalau Sumanto ya sebelum tobat kayak gitu.
itu di bab najis mughalladhah itu dibahas masalah seperti itu ya. Jadi ya juzu dzabhuhu wa akluhu, bahasanya kayak gitu, boleh disembelih dan boleh dimakan, jadi hewan kurban jadinya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, ilajul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam kemaluan atau farji. Watani, kemudian yang kedua, khurujul mani, yakni keluar air mani ya. Jadi ilajul hasyafah perkara lain ya, satu perkara, khurujul mani juga perkara yang lain. Artinya tidak kewajiban mandi wajib itu, mandi jinabat itu bukan karena jima terus keluar air mani. Jima tanpa keluar air mani pun sama, wajib untuk mandi ya. Jadi jangan disatukan karena berbeda. Keluar air mani ya keluar air mani, jima ya jima. Walaupun jima tanpa keluar air mani tetap wajib mandi. Nah, kalau air mani ini wajib hukumnya mandi dengan disebabkan keluar air mani idza baraza ay kharaja min qasabatid dzakar. Kalau laki-laki ya, ketika betul-betul keluar dari batang kemaluannya ya, sampai keluar, betul-betul sampai keluar kita nampak, baru wajib mandi. Bagaimana kalau kemudian kita sudah merasa mau keluar, kemudian diikat kepalanya pakai karet bilang dicekak gitu kan sampai kemudian tidak keluar, wajib mandi? Tidak wajib mandi kalau dia tidak keluar dari khosadatin dasar. Ya Allah, saya sebetulnya nggak boleh, belum bisa mengeluarkan suara kuat-kuat ya. Karena saya sudah 2 bulan kambuh dan sakit sekali kalau ngomong kuat ya. Nggak ngomong kuat kayaknya kok nggak marah ngaji ya. Ngomong kuat ya penyakit buat diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan keluar sampai zahiri farjil fikr, sampai keluar nampak, ini khusus untuk perawan ya, gadis ya, yang masih gadis itu sampai benar-benar keluar sampai nampak. Nah, kalau saib itu janda atau perempuan yang sudah menikah atau sudah punya anak, yang sudah dol lah ya. Yang sudah dol, kalau sudah dol itu sampai mahalul istinja fi fardhi saib. Mahalul istinja itu tidak harus keluar, tidak harus nampak. Ketika dia sudah sampai ke bagian yang wajib untuk dibasuh ketika istinja, maka berarti sudah wajib mandi gitu ya. Mana batasannya yang wajib dibasuh ketika istinja itu? Ma yadharu 'indal julus, yakni yang nampak ketika duduk. Ya. Itu nanti kaitannya dengan bab mandi iya, dengan bab puasa juga iya. Ya. Yang wajib dibasuh dari kemaluan dari farji perempuan itu ketika mandi, yakni ma yadharu 'indal julus, yang nampak ketika dia duduk. Ada yang bilang duduk tahiyat awal, ada yang bilang jongkok. Ulama-ulama itu ya tinggal gitu saja lah pilih. Kalau pengen tahu bagian yang mana, jongkok, pulang ke rumah gitu kan, atau duduk tahiyat awal, kemudian ditengok barangnya mana yang kelihatan itu wajib dibasuh ketika mandi wajib dan ketika
cebok. Artinya itu termasuk had dhahir. Karena lubang-lubang di tubuh kita ini ada had dhahir, ada had batin, ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar itu wajib terbasuh ketika mandi wajib, atau kalau di bagian farji wajib suci ketika cebok, karena nanti kaitannya dengan sah dan tidaknya sholat. Bagian dalam itu nggak wajib dicuci ketika cebok dan nggak boleh kemasukan apapun ketika mandi karena bisa membatalkan puasa. Bagaimana Ustaz kalau nggak nampak lagi hamil tua, perutnya gendut, difotoin aja gampang kalau sekarang. Difotoin. Nah, tinggal ditengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Ada pula ya. Kalau Jumat kita berangkat kerja mandi tuh diniatkan mandi Jumat nggak boleh ya berarti ya? Kan udah terbit matahari. Sudah. Karena kalau kerja kan nggak mungkin kita mau mandi. Iya. Afdolnya mandi Jumatan itu indal khuruj lis shalah. Ketika kita mau keluar untuk melaksanakan ibadah sholat itu afdolnya. Ya. Tapi mandinya pagi boleh nggak masalah. Apalagi untuk orang-orang yang mau kerja, ya. Nah, mungkin di BT kita mandi dari sebelum Jumatan. Udah itu aja mandinya Pak. Pertanyaannya? Ya nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Dhabitul mani alladhi yujibul ghusla ilani. Air mani yang keluar dari dalam diri kita, dari dalam tubuh kita, itu tidak semuanya mewajibkan mandi. Ya. Ada yang tidak mewajibkan mandi, ada. Air mani juga yang keluar, iya, walaupun air mani yang keluar. Ada dua syarat yang harus terpenuhi supaya kita wajib mandi. Yang mewajibkan kita mandi ketika keluar air mani. Apa? Yang pertama, ayyakuna mani syakhsi nafsi. Yang keluar adalah air mani kita sendiri, bukan air mani orang lain. Kok bisa air mani orang lain keluar dari dalam diri kita? Bisa saja, ya. Cuma dengan istri keluar di dalam, inzal di dalam, kemudian si istri kita ketika mau mandi atau setelah beres mandi rupanya keluar air mani lagi, dan air mani tersebut bukan air mani dia, ternyata air mani suaminya. Nah, itu tidak wajib mandi, cuma membatalkan wudhu kalau keluar dari dalam, dari bagian dalam. Kemudian yang kedua, ayyakun al-kharij minhu awwal marratin. Yang keluar adalah air mani yang pertama kalinya, air mani kita yang pertama kalinya keluar. Bagaimana kalau yang untuk kedua kalinya? Contohnya kayak nggak masuk akal ya. Ya tapi kalau ada ya, inilah hukumnya. Fala yajibul ghuslu idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan tsaniyah. Maka tidak wajib hukumnya kita mandi wajib karena keluar air mani jika ada kasus orang memasukkan air maninya ke dalam kemaluannya kembali. Ya. Udah keluar air mani, kemudian disedot pakai suntikan, masukkan aja ke dalam gitu kan. Terus keluar lagi, itu tidak wajib mandi. Ada ya gitu. Contohnya itu loh aneh-aneh. Tapi kalau ada, tidak wajib mandi. Lakin yukidul wudu, cuma nanti membatalkan wudu. Al-farqu bainal mani wal madhi wal wadhi, yang saya nggak kuat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.